Baik teman-teman, kita lanjutkan ya di pembahasan selanjutnya, yakni di tahap perkembangan. Jadi menurut Rahmat Syafei ya, di periode perkembangan ini ya, atau tahap perkembangan ini ada beberapa tahap nih. Jadi yang pertama ada tahap awal, nih tahap ke-3 Hijriah, kemudian yang kedua ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini pada abad keempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap penyempurnaan. Tahap penyempurnaan ini ada di abad kelima. Pada tahap awal ya, di periode perkembangan ini ya, ini pada abad ketiga Hijriah ya, ini berkembang di pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah atau pemerintahan Abbasiyah. Gitu. Nah, beberapa di antara khalifah pada masa Abbasiyah itu ada Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, Al-Mutawakkil. Gitu. Nah, jadi pada masa Abbasiyah ini, nah di sini tuh terjadi kebangkitan keilmuan gitu. Terjadi kebangkitan keilmuan ditandai dengan apa? Ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di kalangan ilmuwan muslim. Itu jadi pada masa ini banyak sekali kitab-kitab atau buku-buku yang diterjemahkan kayak gitu. Nah, pada masa Abbasiyah ini ya, kitab usul fikih ya, kitab usul fikih yang tersusun rapi ya, itu adalah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini merupakan karya atau karangan dari Imam Syafi'i ya. Selain kitab Ar-Risalah, ada pula kitab Isbat Qiyas yang dikarang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan kitab Al-Jadal fi Usul Fikih yang dikarang oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi pada umumnya nih kitab-kitab usul fikih ini pada Daulah Bani Abbasiyah ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran usul fikih yang utuh kayak gitu. Nah, jadi misalnya di satu kitab itu ada cuma pembahasan sedikit kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi kitab Ar-Risalah ini mencakup permasalahan usuliyah. Nah, ini juga yang menjadi perhatian pada masa itu, menjadi perhatian oleh para fuqaha kayak gitu. Jadi tahap awalnya itu di abad ketiga pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Tahap berkembang ya pada abad ke-4 Hijriah ini merupakan awal permulaan dari kelemahan dinasti Abbasiyah. Itu namun meskipun secara politik lemah gitu ya, menurun, tapi dalam bidang keilmuan ini justru menjadi puncaknya gitu, puncak kejayaannya kayak gitu. Nah, jadi pada abad keempat ini perkembangan usul fikih ini mempunyai karakteristik sendiri kayak gitu. Nah, jadi pada abad keempat ini pemikiran liberal Islam ya berdasarkan ijtihad pada saat ini mutlak berhenti gitu. Karena apa? Karena ulama pada masa ini itu menganggap ya, ulama yang terdahulu, jadi sebelum abad perkembangan ini mereka menganggap itu lebih suci ya, lebih suci sehingga terhindar dari kesalahan itu. Nah, dengan alasan itulah ya, seorang yang faqih itu tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas kecuali dalam hal-hal kecil saja. Nah, maksud dari pengertian tersebut itu maksudnya adalah pada saat ini pintu ijtihad itu sudah tertutup kayak gitu. Jadi maksudnya para ulama pada fase ini mereka itu hanya sebatas menyampaikan apa yang sudah ada kayak gitu. Jadi kayak menjelaskan kitab-kitab terdahulu, kemudian berusaha untuk memahami, kemudian menghimpunnya gitu, meringkas kayak gitu. Kemudian menghimpun masalah-masalah furu menjadi satu kitab kayak gitu. Nah,
Jadi di sini ya ada beberapa kitab ya yang dihasilkan pada abad keempat ini. Misalnya ada kitab usul Al-Kharqi. Al-Kharqi ini ditulis oleh Abu Hasan Ubaidillah bin Husain ya. Nah, kitab ini bercorak ke Hanafiyah. Nah, kitab ini ya itu membahas atau memuat 39 kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Fusul fi Al-Usul ditulis oleh Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razim yang juga dikenal dengan Al-Jassas. Ya, kitab ini bercorak Hanafiyah juga. Kemudian yang ketiga adalah kitab Bayan. Ya, kitab Bayan Kasyaf Al-Faz ditulis oleh Abu Muhammad Badr ad-Din Mahmud bin Ziyad. Ya, kitab ini mengandung sekitar 128 lafal. Gitu. Nah, jadi pada abad ini ya secara keilmuan itu kan usul fikih itu maksudnya itu semakin berkembang. Jadi berkembangnya itu mulai dari kayak materi kepenulisannya kayak gitu. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih usul fikih yang sebelumnya. Nah, ini tampak sekali ya pada kitab yang dikarang oleh Abu Bakar Ar-Razi, Al-Fusul fi Al-Usul. Kayak gitu. Nah, jadi di tahap perkembangan ini ada ciri khusus ya yang bisa dikatakan sebagai tanda-tanda dalam perkembangan usul fikih pada abad keempat. Ya, yang pertama itu munculnya kitab-kitab usul fikih yang mereka membahasnya secara utuh itu. Jadi tidak sepotong-potong lagi. Nah, ini jadi berbeda dengan masa sebelumnya kayak gitu. Meskipun ya misalnya ada yang membahas sepotong-potong kayak gitu, tapi ini hanya kitab-kitab tertentu saja kayak gitu. Misalnya bertujuan untuk menolak atau memperkuat pandangan tertentu dalam masalah tersebut. Dalam masalah tertentu lah gitu. Kemudian yang kedua, materi berpikir dan materi penulisan dalam kitab ya itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, ini menunjukkan yang lebih bagus lagi. Jadi materi berpikir dan kepenulisannya itu lebih bagus lagi. Itu seperti dalam kitab karangan Ar-Razi yang tadi Ibu sebutkan. Pada masa penyempurnaan ini sebenarnya ini secara politik ya, ini kan terjadi di abad kelima. Nah, ini pada waktu itu yang berkuasa itu yang paling masyhur itu yang paling terkenal itu Baghdad ya. Nah, pada saat penyempurnaan ilmu usul fikih ini sebenarnya secara politik Baghdad itu mengalami kelemahan kayak gitu. Sehingga banyak berdiri daulah-daulah kecil. Nah, meskipun demikian ya justru ini secara keilmuan mempunyai sisi positif. Gitu. Karena kan Islam berkembang tidak hanya terpusat di Baghdad gitu, tapi misalnya di Kairo juga mengalami kemajuan, Bukhara, terus ada Markusi, ada Ghazna kayak gitu. Sehingga di sini berkembanglah mulai dari ilmu dan pengetahuan. Nah, dengan adanya perkembangan tersebut ya. Nah, ini di bidang usul fikih pun mengalami kemajuan kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dengan ditandainya ada ulama-ulama yang mereka memberikan perhatian khusus untuk mendalami usul fikih. Kayak gitu. Misalnya ada Al-Baqillani, kemudian ada Abdul Wahab Al-Baghdadi, kemudian ada Al-Qadi Abdul Jabbar, ada juga Abu Husain Al-Basri, Imam Haramain ya, teman-teman pasti udah familiar dengan Imam Haramain, ada Abdul Malik Al-Juwaini, ada juga Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, mereka-mereka itulah yang menjadi pelopor keilmuan Islam pada masa
abad ke-5 ini gitu. Nah, kemudian ya para pengkaji ilmu keislaman ya kemudian mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang usul fikih gitu. Nah, maka dari itu ya pada abad ke-5 ini para generasi Islam ya kemudian pada akhirnya menunjukkan minatnya kepada produk-produk usul fikih dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran itu. Jadi di masa penyempurnaan ini ya dibuktikan dengan adanya orang-orang yang memperdalam khusus dalam bidang usul fikih. Selanjutnya latar belakang dan berkembangnya usul fikih. Jadi ilmu usul fikih ini lahir pada tahun kedua Hijriah. Ini merupakan awal mula perkembangan ilmu usul fikih kayak gitu. Jadi di tahun sebelumnya itu kan pada masa Nabi dan sahabat itu pada masa Nabi tentu saja semua keputusan ada pada Nabi. Kemudian pada masa sahabat ini sebenarnya tidak mengalami kesulitan yang berarti kayak gitu. Kenapa? Karena pada masa sahabat ini sahabat sendiri itu selain fasih, selain paham dengan bahasa Arabnya, kemudian para sahabat ini juga mengetahui ya bagaimana atau mengetahui asbabun nuzul ayat Al-Quran tersebut itu turun kayak gitu. Jadi pada masa Nabi dan pada masa Khulafaur Rasyidin ya atau sahabat itu sebenarnya mengenai ilmu usul fikih itu tidak mengalami permasalahan kayak gitu. Nah, namun setelah sekian lama ya, setelah waktu yang lama kayak gitu, nah di sini tuh terjadi ada perdebatan kayak gitu, perdebatan antara ahli hadis dan ahli ra'yu kayak gitu, sehingga pada waktu selain itu juga banyak ada orang yang itu membuat hujah sendiri kayak gitu, bahkan sampai-sampai hujah itu tuh bisa melanggar atau menyalahi atau menyalahkan hujah yang sebenarnya kayak gitu. Jadi mengambil hukumnya itu ngawur kayak gitu maksudnya. Nah, kemudian jadi pada singkatnya ya di berkembangnya usul fikih ini sebenarnya itu sudah sangat lama baru orang itu menyadari bahwa sebenarnya ilmu usul fikih itu penting. Karena apa? Karena usul fikih itu merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan hukum kayak gitu. Itu ada yang mengatakan bahwa ilmu usul fikih itu secara bertahap tumbuh ya, kemudian meningkat sehingga sampai usia 200 tahun. Itu jadi kan bukan waktu yang singkat ya 200 tahun itu. Kemudian pada saat berkembang sangat pesat ya. Nah, disitulah berkembang juga hukum fikih. Ya. Sehingga di sini bisa diketahui dengan adanya yang imam 4 madhab itu. Nah, mereka itu selalu memberi petunjuk dengan dalil hukum yang disertai dengan usul fikih dan arahan pengambilan dalil dengan ilmunya. Kayak gitu. Nah, jadi para mujtahid yang tidak menggunakan cara tersebut berarti telah membuat hujah dengan jalan yang menyimpang. Padahal semua pengambilan dalil dan penggunaan hujah selalu mengandung kaidah-kaidah usul fikih. Jadi ketika orang mau menetapkan hukum itu ada kaidahnya. Itu ada caranya gitu. Nah, kemudian ini sebagai informasi bahwa orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah itu kan berarti berserakan kayak gitu. Nah, kemudian dihimpun oleh seseorang ya, itu namanya Imam Abu Yusuf. Namun ini disebutkan ya oleh Ibnu Nazim dalam Al-Fahrasat, ini tidak sampai ke kita. Nah, yang sampai ke kita ini adalah karyanya Imam Syafi'i, yaitu karya kitab Ar-Risalah.
Selanjutnya adalah aliran usul fikih. Nah, di sini nanti kita akan membahas 3 aliran ya. Ada aliran Syafi'iyah, ada aliran Hanafiyah, dan ada aliran mutaakhirin. Yang pertama adalah aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin. Nah, disebut dengan aliran mutakalimin atau aliran Syafi'iyah ini karena Imam Syafi'i itu adalah merupakan tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan metode yang digunakan ya berdasarkan nazari, falsafah, dan mantik. Nah, kemudian pada aliran ini itu tidak terikat dalam madhab tertentu gitu. Nah, ketika menyusun usul fikih ya dalam aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin ini, nah jadi menetapkan kaidah-kaidahnya itu berdasarkan dalil akli dan dalil nakli, kayak gitu ya. Kemudian ya penyusunan kaidah oleh aliran Syafi'iyah ini tidak terikat kepada penyesuaian dengan furu. Itu jadi nanti ketika pada aliran Syafi'iyah ini itu memang kadang terjadi beberapa perdebatan kayak gitu karena memang tidak usul fikih ini tidak digunakan untuk membela atau memihak ke suatu madhab gitu. Jadi aliran usul fikih Syafi'iyah atau mutakalimin ini membangun usul fikih itu secara teoritis murni gitu. Jadi tidak ada pengaruh masalah-masalah keagamaan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kitab usul fikih yang disusun pada masa Syafi'iyah. Di antaranya ada Al-Mu'tamad ya yang dikarang oleh Abi Husain Muhammad bin Ali Basri, kemudian ada Al-Burhan fi Usul Fiqh, ada juga Al-Mustasfa min ilmi usul, kemudian ada juga Al-Ihkam fi Usul Ahkam. Itu. Nah, kemudian yang kedua berbeda dengan Syafi'iyah atau mutakalimin. Yang kedua ada aliran Hanafiyah atau aliran fuqaha. Nah, ini dalam menyusun usul fikih ini ya jadi aliran Hanafiyah ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu yang terdapat dalam madhabnya. Itu. Jadi memang usul fikih itu disusun ya sengaja untuk memperkuat madhab yang dianutnya, yaitu madhab Hanafiyah. Kayak gitu. Jadi permasalahan apapun yang ada di madhab Hanafiyah itu semuanya itu sudah tersusun rapi kayak gitu, kaidahnya rapi, kemudian dalil-dalil penguatnya juga rapi. Nah, jadi sebelum menyusun teori dalam usul fikih ya, madhab Hanafiyah ini terlebih dahulu melakukan analisis terhadap hukum furu yang ada dalam madhab mereka kayak gitu. Kemudian baru nanti setelah dipahami ya permasalahan tersebut ya, kemudian usul fikihnya dirumuskan, kemudian nanti kan jadi ada keputusan hukumnya kayak gitu. Nah, jadi dari permasalahan tersebut ya, dari penjelasan tersebut itu bisa di garis bawahi ya yang menjadi ciri khas pada aliran Hanafiyah ini bahwa kaidah yang disusun dalam usul fikih itu semuanya bisa diterapkan karena memang sengaja dibuat kayak gitu untuk agar pro dengan madhab mereka kayak gitu, sehingga semuanya itu logis kayak gitu dan jarang atau tidak terjadi pertentangan kayak gitu, tidak seperti pada Syafi'iyah atau mutakalimin itu. Nah, kemudian kitab-kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran Hanafiyah itu misalnya ada usul yang dikarang oleh Abi Hasan Al-Karhi, kemudian ada usul Ajasas
Abi Bakar Ahmad, kemudian ada taksis, ada tahmid, ada al-manar. Yang ketiga adalah aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin ini ya ulama-ulamanya itu menggabungkan cara dari ulama Syafi'iyah atau mutakalimin dengan ulama Hanafiyah. Nah, caranya mereka itu melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah usul fikih yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Nah, kemudian mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk mendukungnya setelah menerapkan pada furu fikihnya. Jadi digabungkan ya antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kenapa disebut aliran mutaakhirin? Karena aliran mutaakhirin ini sebenarnya itu berasal dari orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanafiyah gitu. Nah, aliran mutaakhirin ini sebenarnya muncul setelah periode Syafi'iyah dan periode Hanafiyah. Nah, di sini beberapa kitab ya yang lahir pada masa aliran mutaakhirin itu misalnya ada Jamu Jawami ya, ada karyanya Tajuddin Abdul Wahab. Ini teman-teman yang pernah pesantren pasti tahu nih. Ada juga Irsyad Al-Fuhul ila tahqiqil haq min ilmi usul Muhammad, karyanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kemudian ada juga usul fikih oleh Muhammad Khudari Baik, ya ini sudah mulai kesini lagi ya. Kemudian ada ilmu usul fikih oleh Abdul Wahab Khalaf. Nah, ini banyak ya kitab-kitabnya. Ada juga usul fikih oleh Muhammad Abu Zahra atau Abu Zahroh. Ini juga literasinya untuk kalangan mahasiswa juga biasa dipakai. Nah, itu adalah mengenai aliran usul fikih. Jadi ada 3, ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, ada mutaakhirin. Dan semuanya itu mempunyai ciri khas masing-masing. Oke, baiklah, kita berada di ujung pertemuan ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar mengenai studi riwayat usul fikih. Jadi materi yang tadi Ibu sampaikan mengenai sejarah perkembangan usul fikih, latar belakang terbentuknya dan perkembangan usul fikih, kemudian aliran dalam usul fikih. Nah, nanti teman-teman di sini juga ada tugasnya yang Ibu sampaikan, nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Jangan lupa untuk dikerjakan nanti menggunakan TikTok ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dengan sempurna tanpa di-skip-skip. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah, kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.